Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan nikmat tersebut kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini insya Allah melanjutkan kelanjutan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babu karamatil awliya'i wa fadluhum, ya, wa babu fadlihim. Babu karamatil awliya'i wa fadlihim. Bab tentang karamah para wali dan keutamaan mereka. Tentang masalah karamah, ya, atau keramat, ya, dalam bahasa keseharian kita di masyarakat kita dikenal dengan keramat, yang dari asal kata bahasa Arab itu al-karamah. Secara bahasa al-karamah itu adalah sebuah bermakna kemuliaan, ya, al-karamah yang mulia, ya. Juga bisa diartikan dengan kedermawanan, ya. Al-karamah, orang yang karim, artinya orang yang dermawan, orang yang mulia. Nah, al-karamah dalam definisi para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu amrun khariqun lil adati, ya, amrun khariqun lil adah, sebuah perkara yang di luar kebiasaan, ya, ghair makrun bid'ah nubuwah, yang tidak ada hubungannya dengan dakwaan Nabi, ya, dakwaan Nabi. Wala huwa muqaddimatun laha, dan juga bukan merupakan muqaddimah dari kenabian. Wa tadhaharu ala yadi abdin dhahiris shalah, karamah ini tampak pada seorang yang sangat jelas dia sebagai seorang yang saleh, multazimun bimutaba'ati nabiyyin, yang dia senantiasa mengikuti Nabi, kullifa bi syariatihi, dia dibebankan untuk mengikuti syariat Nabi tersebut, mashubun bi sahil i'tiqad wal amal salih. Orang ini senantiasa mengikuti dengan
i'tiqad, keyakinan yang benar dan amal yang soleh. Alima biha aw lam ya'lam. Ya, apakah dia tahu bahwa itu karomah atau tidak? Tapi bahwa inti daripada karomah itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, amrun khariqun lil adah tadhharu ala yadi as-solihin. Ya, dia tampak pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang taat pada Allah, yang taat pada Rasulnya. Itulah karomah. Nah, oleh karena itu karomah ini hanya diberikan kepada para atau orang-orang yang betul-betul soleh, yang taat pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena disebutkan dalam definisi karomah tadi bahwa dia ghairu maqrudin bid'wan nubuwah. Ya, tidak ada hubungannya dengan dakwaan kenabian. Karena kalau seorang mendakwai kenabian, kemudian dia seorang nabi dan terjadi sesuatu yang luar biasa pada nabi tersebut, ini namanya mukjizah. Ya, jadi kalau mukjizat itu untuk sesuatu yang luar biasa yang tampak pada ya seorang nabi. Ya, untuk Allah membenarkan bahwa dia adalah seorang nabi. Contoh mukjizat banyak, yang mukjizat para nabi seperti naqah soleh, yaitu seekor unta yang Allah berikan sebagai mukjizat bagi Nabi Soleh alaihissalam. Karena kaumnya meminta kepada Nabi Soleh supaya dia mengeluarkan dari gunung batu itu yang mereka tempati seekor unta. Ya, kemudian Nabi Soleh minta pada Allah Ta'ala dan Allah kabulkan. Allah tunjukkan mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi Soleh. Demikian pula mukjizat yang lain misalnya yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya ya bisa membelah laut misalnya. Kemudian juga nabi-nabi yang lainnya. Jadi kalau mukjizat itu ya sesuatu yang luar biasa ya yang terjadi pada para nabi. Ini mukjizat. Kemudian yang kedua, di bawah mukjizat adalah karomah. Ini hal juga yang luar biasa, tetapi bukan pada orang yang mengaku nabi. Tapi dia terjadi pada seorang yang soleh, seorang mukmin yang taat, yang soleh, ya. Ini tampak pada mereka karomah. Jadi karomah di bawah dari mukjizah. Kemudian ada juga hal-hal yang dari syaitan. Ya, ini juga perlu dijelaskan. Yaitu apa yang tampak pada misalnya tukang sihir atau dukun atau yang lainnya dari hal-hal yang luar biasa, ya. Dan itu dari syaitan. Dikira oleh manusia itu adalah karomah misalnya. Padahal itu dari jin atau dari syaitan, ya, atau itu merupakan pertolongan dari syaitan atau jin. Nah, ini juga sama-sama luar biasa. Maka ada 3 hal. Pertama, mukjizat tampak pada para nabi, ya. Kemudian karomah kepada para wali. Kemudian ada yaitu hal-hal yang luar biasa yang tampak pada tukang sihir misalnya atau dukun ya atau yang semisal dengannya, yang ini dari syaitan. Ya, dari syaitan. Nah, orang yang berilmu akan bisa membedakannya. Nah, di sini pentingnya ilmu. Sehingga kita tidak dengan mudah tatkala melihat ada hal-hal yang luar biasa dilakukan oleh seseorang, kemudian kita menganggap bahwa itu adalah karomah. Padahal itu sihir atau pedukunan atau yang sejenisnya, ya, dari bantuan syaitan, ya, dari bantuan syaitan. Nah, kita ini bicara tentang karomah. Karomah ini adalah terjadi pada atau Allah tampakkan karomah ini kepada para wali-wali Allah. Ya, siapakah wali-wali Allah itu? Ya, wali-wali Allah itu disebutkan oleh para ulama adalah huwa al-alimu billah, orang yang betul-betul mengetahui tentang Allah, al-amil bi taatillah, orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah,
Al-muwadhib ala ibadatihi, orang yang terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mujtanib lil ma'asi, yang dia selalu menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Al-mu'rid anil isyighal wal inhimak fil maladzat wasyahwat. Dan wali ini adalah seorang yang juga dia tidak menyibukkan dengan hal-hal bersifat kelezatan duniawi, syahwat-syahwat duniawi, ya. Dan seorang wali adalah seorang yang sahihul i'tiqad, seorang yang dia adalah akidahnya adalah benar, ya, akidah benar, dia beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia beriman kepada apa-apa yang menjadi kewajiban baginya dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Maka wali itu adalah suatu kaum, ya, tawallallahu hidayatahum bil hujjati wal burhan. Jadi wali itu adalah suatu kaum, orang-orang yang mereka itu Allah yang memberikan hidayah pada mereka. Allah memberikan petunjuk pada mereka. Allah berikan pada mereka hujjah, burhan, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang tawallau al-qiyam bihaqqil ubudiyati. Dan mereka betul-betul melaksanakan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak menyekutukan Allah dan suatu apapun, ya. Dan mereka senantiasa berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara definisi sebagian ulama tentang wali. Dan disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, ya, disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu tentang siapa sebenarnya wali itu, ya, disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-62 dan ayat yang ke-63. Ya, Allah menyebutkan tentang siapa sebenarnya wali Allah itu. Dan ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin. Jangan sampai kita ini terkecoh, tertipu, ya, oleh orang-orang yang mengaku dirinya wali atau mendakwakan seorang lain sebagai wali, padahal dia itu bukan wali. Padahal dia itu dukun. Padahal dia tukang sihir. Ya, maka harus kita betul-betul mengetahui tentang hal ini. Di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63, Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah itu la khawfun alaihim. Tidak ada rasa takut pada mereka. Wa la hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, ini diantara sifat para wali-wali Allah. La khaufun alaihim. Mereka tidak khawatir. Mereka tidak takut. Karena mereka yakin dan beriman pada Allah Ta'ala. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Siapa mereka itu? Kata Allah Ta'ala pada lanjutan ayat ini, ayat ke-63, Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali itu adalah orang-orang yang mereka itu beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Makanya dari ayat ini, para ulama memberikan definisi bahwa kullu mu'minin muttaqin fahuwa waliyun min awliyaillah. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah, dia adalah wali di antara wali-wali Allah. Ya. Kullu mu'minin muttaqin. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka setiap orang beriman yang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, itu mereka adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wali Allah itu tidak mesti harus bisa terbang atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya tidak, ya. Tetapi intinya dia bertakwa pada Allah, dia beriman pada Allah dan Rasulnya, dan dia bertakwa pada Allah Ta'ala. Ya, maka kullu mu'minin muttaqin fahuwa waliyun min awliyaillah. Setiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah Ta'ala, maka dia adalah wali di antara wali-wali Allah. Kemudian Allah sebutkan pada ayat ke-64 tentang mereka para wali ini, lahumul busyra fil hayatid dunya, ya, wa fil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan berita gembira di dunia ini
dan di akhirat kelak. Berita gembira di dunia ini berupa apa? Mimpi. Mimpi-mimpi yang baik. Ya, yang dilihat oleh seorang mukmin yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Maka ini adalah benar. Dan ini berita gembira dari Allah Ta'ala untuk mereka. Ya, di dunia sebelum di akhirat. Ini tentang dalil yang pertama, atau tentang siapa wali Allah tersebut. Ya, jadi tidak sembarang kita menyebut bahwa fulan ini wali. Ya, kadang-kadang naudzubillah min dzalik, ada orang gila dibilang wali, ya. Ada orang gila, telanjang, dibilang orang ini wali. Ya, ini menunjukkan pemahaman yang sangat jauh dari tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang karomatul aulia, ya, tentang karomah para wali, dalam bab yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ini, tadi dalil yang pertama dari surat Yunus ayat yang ke-62 dan 63. Kemudian juga 64. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawa dalil yang lain yang menunjukkan karomah. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla tentang Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Ya, yaitu firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Fakuli washrabi." Dan goyanglah batang korma itu, ya. Niscaya batang korma itu akan menjatuhkan buah korma yang matang, ya, kepada atau untukmu, ya. Maka makanlah dan minumlah, ya. Ini menunjukkan bahwa Maryam binti Imran adalah seorang wanita yang solehah, dan itu tidak bisa dipungkiri sampai disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ada satu surat namanya surat Maryam. Ini menunjukkan kemuliaan Maryam binti Imran, ibu dari Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau adalah wanita yang suci dalam arti menjaga kehormatan dirinya. Beliau berkhidmat di Masjid Al-Aqsa, ya, di Palestina, ya, karena ibunya dan ayahnya telah bernazar untuk hal tersebut. Maka Allah berikan kemuliaan kepada Maryam. Nah, Maryam binti Imran ketika beliau mengandung Isa bin Maryam, dan ketika itu akan datangnya saat untuk melahirkan, maka beliau diperintahkan pergi satu tempat di sebelah timur, ya. Sebagian ulama mengatakan di Ariha, ya, di kota Ariha, itu karena di situ yang ada pohon korma. Maka berangkatlah Maryam ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk dia melahirkan anaknya, melahirkan Isa bin Maryam. Nah, seorang wanita ini diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, diantaranya adalah dengan memberikan makan dan minum kepada beliau. Makannya adalah dari buah korma, ya, dan yang kedua yaitu makannya, minumnya dari sungai kecil yang ada di bawahnya. Allah yang membuatnya, ya. Ini semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Yang menunjukkan karomahnya Maryam binti Imran, karena beliau bukan seorang nabi, ya, karena tidak ada nabi yang tidak ada wanita yang menjadi nabi, dan beliau disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim bahwa Maryam adalah seorang wanita yang siddiqah. Ya, siddiqah ini di bawah derajat nabi. Jadi derajat manusia ini yang tertinggi adalah para rasul dan para anbiya. Nah, ini yang pertama. Di bawah rasul dan anbiya adalah as-siddiqun. Ya, orang-orang betul-betul jujur dalam iman mereka kepada Allah Ta'ala. Kemudian para syuhada, ya. Kemudian solihin, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, Maryam seorang wanita soleha ini, ya, di antara tanda karomahnya beliau, ya, yaitu dalam kondisi lemah karena akan melahirkan bayinya. Itu Allah menyuruh beliau, ya, yang tidak punya kekuatan untuk menggoyang pohon korma itu. Dan setiap orang yang
pernah melihat pohon kurma, dia akan tahu betapa kuatnya dan kokohnya pohon kurma itu. Nah, ini Allah perintahkan pada seorang wanita, dia dalam keadaan lemah akan melahirkan. Dan pohon itu bergoyang. Ya, ketika digoyang oleh Maryam dan menjatuhkan buah kurma yang matang. Nah, ini menunjukkan karomah yang Allah berikan kepada Maryam binti Imran alaihi assalam. Nah, ayat ini, ya, ayat tentang Maryam yang mana Allah memerintahkan beliau untuk menggoyang ya pohon kurma itu dan menjatuhkan buah kurma, ini menunjukkan ya sebagai dalil tentang adanya karomah para wali. Ya, adanya karomah para wali, dan Maryam di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala karena beliau bukan nabi, dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, bahwa Maryam bukanlah seorang nabi, tapi dia adalah seorang siddiqah. Ya, wa kanat ummuhu siddiqah, dan adalah ibunya, ibu Nabi Isa, seorang wanita yang siddiqah. Jadi ayat ini menunjukkan tentang adanya karomah para wali. Kemudian yang kedua, ayat di atas ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ya, ini juga berita gembira ya bagi para wanita yang belum tahu bahwa makanan terbaik ya bagi ibu yang hamil dan melahirkan adalah kurma. Makanan terbaik bagi ibu hamil dan akan melahirkan atau ada yang melahirkan ini adalah kurma. Ya, apalagi kurma yang masih yang matang, ya. Kurma yang matang atau yang disebut dengan rutab. Ya, bukan yang sudah kering. Tapi kalaupun tidak ada yang rutab atau yang masih basah, boleh juga kurma yang kering. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang karomah para wali adalah juga masih seputar Maryam binti Imran. Maryam binti Imran alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqan. Ya, setiap kali Zakaria melihat atau masuk melihat Maryam dalam yang dia ketika sedang beribadah di tempat ibadah beliau, maka Nabiullah Zakaria alaihissalam menjumpai bahwa Maryam ini mendapat rezeki. Ya. Maka Nabi Zakaria heran melihat kok ada buah-buahan, ya, yang mana buah-buahan ini bukan di musim panas, ya. Sebetulnya buah-buahan ini di musim dingin, tapi kok bisa ada di tempatnya Maryam, atau sebaliknya buah-buahan musim dingin tapi ada di musim panas. Sehingga Zakaria pun mengatakan, qala ya Maryamu anna laki hadza. Nabi Zakaria berkata, wahai Maryam, dari mana kamu dapat buah-buahan ini? Yang ini rezeki ini. Qalat wa min indillah. Kata Maryam, ya, bahwa ini adalah dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, ini juga sebagai bukti karomah, yaitu karomat dari Maryam binti Imran, yang mana disebutkan oleh para ulama bahwasanya beliau mendapatkan buah-buahan yang diberikan oleh Allah, buah-buahan di musim dingin, ya, buah-buahan yang semestinya ada di musim dingin tapi diberikan di musim panas. Kemudian juga buah-buahan di musim panas diberikan kepada Maryam di musim dingin. Maka dari itu Zakaria alaihissalam merasa terheran, kok bisa ada buah-buahan ini? Ya bukan pada saatnya, bukan pada waktunya. Ya, makanya kemudian beliau bertanya kepada Maryam. Dan Maryam menjawab bahwa itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa Maryam binti Imran adalah salah seorang waliyah min auliyaillah, salah seorang wali di antara wali-wali Allah, dan dia diberikan karomah oleh Allah Ta'ala dengan apa yang disebutkan tadi dalam ayat-ayat ini.
Jadi ini menunjukkan bahwa betul karomah aulia itu ada. Karomat para wali itu, wali-wali Allah yang benar wali, itu adalah satu anugerah dari Allah kepada para wali tersebut. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari Al-Qur'anul Karim adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya, para pemuda yang mereka menempati mereka lari dari kaum mereka yang menyembah selain Allah dan mereka ingin untuk menjauhkan diri karena mereka ingin beribadah pada Allah, maka mereka pergi, ya, pergi kemudian masuk ke dalam suatu gua dan suratnya pun ada dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'mu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzata shimal. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, dan engkau akan melihat dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Ini semacam ilham dari Allah Ta'ala atau seorang yang mengatakan pada mereka, para pemuda itu, untuk mencari tempat mereka berlindung, ya, agar mereka tidak menyembah berhala atau menyekutukan Allah sebagaimana diinstruksikan oleh seorang raja di saat itu, ya. Kemudian niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang mereka Ashabul Kahfi itu. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Ketika matahari terbit, condong dari gua mereka ke sebelah condong ke kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak seorang pun penolong yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Nah, jadi intinya bahwa kisah tentang Ashabul Kahfi juga merupakan salah satu di antara tanda-tanda adanya karomah, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara pelajaran yang diambil dari kisah Ashabul Kahfi itu, dari ayat yang kita bacakan tadi, adalah bolehnya al-uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu seorang menjauhkan dirinya, ya, dari suatu masyarakat misalnya, karena di sana telah terjadi berbagai macam cobaan, godaan, fitnahan, ya. Orang terjerumus dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa, kesyirikan dan lain sebagainya, maka seseorang ingin dia tuh menjauhi mereka, supaya dia tidak terjerumus dalam apa yang mereka lakukan, baik itu kesyirikan, kemaksiatan atau yang lainnya. Maka dia kemudian uzlah, pergi ke suatu tempat, dia hidup di tempat itu, dia makan minum seadanya, ya. Ini namanya uzlah. Jadi di dalam suatu kondisi tertentu, maka dibolehkan uzlah. Kemudian juga disebutkan di dalam pelajaran diambil dari ayat ini tentang pentingnya sinar matahari. Karena mereka para Ashabul Kahfi ini, ya, mereka berada dalam sebuah gua. Di situ tetap ada lubang, ya, dari atas yang masuk cahaya sinar matahari kepada mereka.
Dan ini menunjukkan pentingnya cahaya sinar matahari, dan ini sudah disebutkan oleh Al-Quranul Karim sebelum ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan tentang manfaat dari cahaya matahari. Maka kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat karunia Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, kita akan membaca beberapa hadis Nabi SAW dari bab ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ada hadis yang pertama, namun hadis ini sangat panjang, kelihatannya tidak cukup untuk kita membahasnya. Maka sementara saya lanjutkan hadis yang kedua, ya, dan insya Allah pertemuan akan datang, kita kembali kepada hadis yang pertama. Di antara dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dari hadis-hadis Nabi SAW tentang adanya karomah, dan karomah para wali itu adalah hak, ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun. Ya, sungguh pada umat-umat sebelum kalian, ya, ada orang-orang yang mereka itu muhaddatsun, ya. Nanti akan disebut apa itu muhaddatsun. Muhaddatsun itu al-mulhamun. Jadi orang-orang yang memang Allah beri ilham pada mereka. Allah mengilhami mereka sesuatu. Ya. Muhaddatsun. Lalu kata Nabi SAW, fa in yaku fi ummati ahadun, seandainya ada mereka itu dalam umatku ini, yaitu orang-orang yang diberi ilham oleh Allah, yang diilhami oleh Allah Ta'ala, fa innahu Umar, maka orangnya adalah Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, ya, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Para ulama menyebutkan, ya, yang dimaksud dengan al-muhaddatsun ay al-mulhamun, ya, orang-orang diberikan ilham oleh Allah Ta'ala, ya, ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini, dan ilham itu bukan wahyu, ya. Kalau wahyu itu misalnya kitab Allah itu wahyu. Ilham ini ya Allah berikan kepada mereka hal-hal yang misalnya menyuruh mereka berbuat sesuatu atas petunjuk Allah, ya, atau memberitahukan sesuatu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di antara disebutkan oleh para ulama tentang orang yang disebut muhaddats itu adalah orang-orang yang apabila mereka berkata, ya, itu perkataan mereka benar, ya, perkataan mereka benar dan itu akan terjadi, ya. Tapi mereka bukan nabi, mereka bukan nabi, dan mereka juga bukan peramal atau tukang ramal. Ya, dan mereka betul-betul orang yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang ilham ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala, yaitu amun lil mu'minin bihasabi imanihim. Ini juga Allah berikan kepada orang-orang beriman sesuai dengan iman mereka, ya. Fa kullu mu'minin faqad alhamahullahu rusydahu. Maka setiap orang beriman pada Allah Ta'ala, Allah memberikan ilham kepada petunjuk kepada orang tersebut, ya. Alladzi hasala lahu bi al-iman. Yang dengan ilham dari Allah itu, maka dia beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang wajib diimani olehnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya ada, ya, orang yang mulhamun, yang diberikan ilham oleh Allah Ta'ala, maka kalau terada in yakun fi hadhil ummah ahadun fa Umar, seandainya ada dalam umat ini, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Kemudian tentang apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ini bukan berarti bahwa orang yang diberi ilham itu khusus hanya Umar bin Khattab, tidak. Selama ilham itu ada, apalagi pada umat-umat terdahulu, sebagaimana kata Nabi SAW, ya, bahwa laqad kana fima qablakum, ya, minal umami nasun muhaddatsun. Ada pada umat-umat terdahulu, ini orang-orang mukmin pada umat terdahulu diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Kalau pada umat-umat terdahulu Allah berikan ilham pada mereka, ya, pada orang mukmin di antara mereka, apalagi pada kaum mukminin dari umat ini, dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu sangat mungkin. Ya, maka ini sangat mungkin ada, dan memang realitanya adalah ada pada sebagian orang yang mereka bertakwa, mereka taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini yang baru kita dengar, ya, juga sebagai dalil tentang adanya karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mereka itu mulhamun, yang mereka diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga satu karomah, kemuliaan dari Allah kepada mereka. Dan tentu hadis ini menjelaskan kepada kita atau memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan dan kedudukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya, dan siapa tidak mengenal beliau? Seorang yang mulia, seorang yang sangat cinta kepada Islam, seorang yang mana apabila beliau berjalan di satu jalan, maka syaitan mengambil jalan yang lain karena takutnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah mendoakan, berdoa kepada Allah Ta'ala agar ada dari dua Umar, salah satunya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Ya, maka Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allah memilih Umar bin Khattab untuk memberikan petunjuk kepada beliau. Kemudian mengapa Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan Umar dalam hadis ini radhiyallahu an? Para ulama menyebutkan karena banyak hal yang terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu berupa usulan-usulan Umar bin Khattab. Ya. Apa yang beliau sampaikan kepada Nabi alaihi wasallam, ya, pertimbangan-pertimbangan itu yang tepat. Ya. Itu yang tepat, yang terjadi. Ya. Al-Quran turun beberapa ayat sesuai dengan apa yang disampaikan atau diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, jadi beliau banyak mendapatkan muwafaqat, ya, bertepatan dengan apa yang beliau sampaikan. Allah turunkan ayat. Nah, ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu anhu. Kemudian juga disebutkan bahwa demikian pula setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ada hal-hal yang terjadi atas apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa apabila ada orang-orang yang diberi ilham oleh Allah Ta'ala, maka Umar lah. Ya. Ini karena banyak terjadi di zaman beliau. Ya. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat ini memiliki keutamaan, ya, dibandingkan dengan yang lainnya, dan harus kita yakini hal itu. Ini masalah akidah. Allah Ta'ala mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat yang terbaik yang dimunculkan pada manusia. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalian di sini adalah para sahabat. Ya, tapi tidak menghalangi bahwa ayat ini juga untuk umat secara menyeluruh. Umat secara menyeluruh. Yang menunjukkan mereka adalah sebaik-baik umat yang Allah munculkan kepada manusia. Kemudian juga bahwa hadis ini adalah memberikan pelajaran kepada kita tentang berita gembira dari Nabi SAW. Ketika beliau menyampaikan bahwa akan ada di antara umat ini, kalaupun dia adalah Umar, ini adalah satu kabar dari beliau SAW, dan memberikan pelajaran kepada kita tentang anugerah yang Allah berikan
juga kepada orang-orang beriman ya dari umat-umat para rasul yang terdahulu. Allah pun memuliakan mereka. Ya, karena memang orang beriman mulia kapan dan dimanapun mereka berada. Ya, adalah orang-orang yang mulia karena keimanan mereka, karena kesolehan mereka, karena ketaatan mereka. Maka mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil yang lain atau hadis yang lain yang menunjukkan karomah, ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, syaka ahlul Kufati Sa'dan, bahwa penduduk Kufah, ya, salah satu kota yang ada di Irak, bahwa penduduk Kufah itu pernah mengeluh ya tentang Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an pernah menjadi gubernur di Irak ketika itu. Nah, penduduk Kufah ini mereka mengadu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ila Umar bin Khattab radhiyallahu an, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mereka mengadu sesuatu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Fa'azalahu wasta'mala alaihim Ammar. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mencopot Sa'ad bin Abi Waqqas dari seorang gubernur di Irak itu. Dicopot oleh Umar bin Khattab. Wasta'mala alaihim Ammar. Dan beliau menjadikan Ammar sebagai gubernur di Kufah atau di Irak. Fasyakau hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Di antara aduan mereka tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang mereka adukan pada Umar bin Khattab, kata mereka bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sholat dia tidak kurang bagus sholatnya. La yuhsinu yusalli. Ya. Fasyakau, mereka mengadu kepada Umar bin Khattab hatta dzakaru annahu la yuhsinu yusalli. Sampai mereka menyebutkan ya kalau sholat dia tidak kurang bagus kalau sholat. Fa arsala ilaihi, maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mengutus seseorang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq ini nama panggilan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Abu Ishaq, inna haula'i yaz'umuna annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Abu Ishaq, sesungguhnya orang-orang yang mengadu tentang kamu itu, mereka mengatakan kamu kalau sholat itu kurang bagus sholatnya. Ya. Mereka mengatakan demikian. Faqal, maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, amma ana wallahi, adapun aku demi Allah, kata Sa'ad, fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku sholat, memimpin sholat pada mereka ini dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat beliau. Ya, la akhrimu ala anha usalli salat al-isya. Fa arkudu fi al-ulayain. Ya. Wa ukhifu fil ukhrayain. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya itu kalau sholat, ya sholat yang 4 rakaat, sholat isya, ya, yaitu apabila 2 rakaat yang pertama itu dipanjangkan. Ya. 2 rakaat yang berikutnya agak dipendekkan, diringankan. Qal, dzalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Kata Umar bin Khattab, ya itulah yang saya sangka, yakni yang aku tetap berprasangka baik kepada engkau, wahai Abu Ishaq. Wa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ilal Kufah. Kemudian Umar bin Khattab juga mengutus selain seorang kepada
Sa'ad bin Abi Waqqas, juga beberapa orang diutus ke Kufah. Yas'alu anhu ahlal Kufah. Ya, Umar bin Khattab ingin mengetahui betul laporan-laporan ini, keluhan-keluhan ini, aduan-aduan ini benar apa tidak tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka beliau mengutus beberapa orang untuk mencari informasi tentang apa yang diadukan kepada beliau. Ya, diutus untuk pergi ke Kufah. Falam yada masjidan illa sa'ala anhu. Tidak satu masjid pun yang ditanya oleh orang-orang ini tentang Sa'ad bin Abi Waqqas bagaimana salatnya. Wa yuthnuna ma'rufan, melainkan mereka memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ya. Mereka memuji tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Hatta dakhala masjidan li Bani Abs. Ya. Kemudian mereka utusan tadi ini yang mencari informasi tentang aduan yang disebutkan oleh orang-orang yang mengadu kepada Umar bin Khattab tentang Sa'ad, mereka masuk ke masjid Bani Absin. Ya. Faqama rajulun minhum yuqalu lahu Usama ibnu Qatadah yukanna Aba Sa'dah. Maka seorang di antara jamaah masjid itu yang dia berdiri, ya, namanya adalah Usama bin Qatadah. Nama panggilannya Abu Sa'dah. Ya. Faqal ama idna syattana fa inna Sa'dan kana la yasiru bisariyati. Ya, kalau kamu memang ingin minta kepada kami keterangan yang benar dan sungguh-sungguh, maka kata orang ini bahwa saat itu la yasiru bisariyati wala yaksimu bisariyati wala ya'dilu fil qadhiyati. Kata dia bahwa saat ini orang kalau dia mengutus pasukan, dia tidak ikut pasukan itu. Ya. Dan dia tidak membagi-bagikan syariah itu. Dan dia tidak adil dalam memutuskan permasalahan. Qala Sa'ad, ya, mendengar apa yang disampaikan tentang beliau oleh orang ini, ama wallahi la aduwanna bi thalathin. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, aku akan doakan orang ini dengan 3 hal. Ya, karena dia telah mengatakan sesuatu tentang saat yang perkataan itu tidak benar. Ya, maka saat mendoakan keburukan atas orang tersebut. Allahumma in kana abduka hadza kadiban qamariyan wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu, ya, wa arridhu lil fitani. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam doanya, ya Allah, apabila hambamu ini, jadi orang yang tadi melaporkan, ya, tentang Sa'ad, bahwa dia kalau mengirim utusan itu tidak mengikutinya, kalau memutuskan tidak tepat, tidak adil dalam putusannya. Nah, ini doanya, doa Sa'ad terhadap orang itu. Allahumma in kana abduka hadza kadziban. Ya Allah, seandainya orang yang bicara tadi itu dia berdusta, dia bohong, qamariyan, ya, dia berdiri menyampaikan itu hanya untuk riya, supaya dilihat orang kemudian dipuji oleh manusia, wasum'atan, dan dia itu karena sum'ah, ya, untuk didengar orang kemudian dipuji oleh manusia, fa'atil umrahu, ya Allah, panjangkan umur orang ini, ya, wa'atil faqrahu, dan panjangkanlah kemiskinan orang ini, ya, wa'arridhu lil fitan, dan arridhu lil fitan, ya Allah, kenakan orang ini fitnah. Jadi dia teruji, dia terkena fitnah. Wa kana ba'da dzalika idza su'ila yaqul, dan apa yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap orang tersebut betul mengenai orang itu. Ya. Umurnya panjang, dalam keadaan fakir, miskin, dan dia terkena fitnah, ya, terhadap wanita orang tersebut. Makanya wa kana ba'da dzalika idza su'ila yaqul, ya, setelah itu kalau ada orang bertanya tentang dia, ya, maka orang itu berkata, ya, syekhun kabirun maftun. Aku ini, kata orang itu, seorang tua yang terkena fitnah. Asabatni da'watu Sa'din.
aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, aku terkena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini apa yang dikatakan orang-orang tersebut. Kejadian ini atau hadis ini ya dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab tentang karomah aulia, karomat para wali, menunjukkan bahwa doa seorang yang taat pada Allah, orang mukmin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia, salah satu yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, ya, dari 10 orang, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, bahwa doanya terkabul. Ini juga salah satu pertanda bahwa orang itu mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita dengar ini ya, apa yang kita dengar ini adalah banyak memberikan pelajaran ya, tentang bagaimana masa kekuasaan para khulafa ar-rasyidun, khususnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, di antara pelajaran yang diambil adalah bahwa seorang penguasa itu mendengar aduan-aduan rakyat, ya, aduan-aduan rakyat, ya. Karena ini kewajiban para pemimpin. Jangan membiarkan aduan-aduan itu tidak digubris, ya. Tapi hendaknya diperhatikan, diselidiki benar atau tidak pengaduan-pengaduan tersebut. Ya, karena memang di antara aduan dari rakyat pada umumnya, ya, terkadang ada yang benar, ada yang tidak benar. Ya. Ini tugas penguasa. Penguasa yang bertanggung jawab. Karena setiap penguasa yang ditanya oleh Allah di hari kiamat kelak. Ya. Karena dia memimpin rakyat yang banyak, umat yang banyak. Maka tanggung jawabnya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa seorang penguasa, bagaimana dicontohkan dalam kisah ini, ketika dia mendengar pengaduan itu, dia silahkan menerima aduan itu, tetapi juga dia harus ya meng-cross check tentang aduan tersebut. Apakah aduan itu benar atau tidak? Jangan langsung menerima. Jangan langsung menerima. Tetapi dia, ya, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, aduan mereka ditampung, ya, tapi kemudian kirim orang untuk menyelidiki, untuk cross check tentang apa yang diadukan, ya, apa benar atau tidak. Kemudian ketika seorang pemimpin dia melakukan cross check, ya, baik terhadap pekerjaan, tugas, tanggung jawab seorang gubernur misalnya, atau bawahannya, kemudian dia meng-cross check, ini bukan berarti ya bahwa bawahannya itu tercela, tidak tercela, ya. Tapi justru ini salah satu bentuk tanggung jawab, ya, salah satu bentuk tanggung jawab seorang pemimpin ya terhadap rakyatnya. Ya, maka dia mengutus misalnya kepada penguasa di satu daerah, kepada gubernur atau bupati untuk mencari informasi, menanyakan. Ini bukan berarti kemudian menjadikan mereka yang ditanya itu tercela. Ya, tidak. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu tentang kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas nama panggilannya adalah Abu Ishaq, ya, Abu Ishaq. Umar bin Khattab nama panggilannya adalah Abu Hafsin, dan seterusnya. Ini salah satu sunnah, salah satu yang juga dianjurkan seorang mempunyai nama panggilan dengan penyebutan anaknya. Ya, kalaupun dia tidak punya anak, boleh saja, ya, boleh saja. Kemudian dibolehkannya dari hadis ini, yaitu seorang yang terzolimi mendoakan keburukan kepada yang mendolimi. Ya. Jadi pernah ditanya oleh penanya, jadi di antara
dalilnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan jelek kepada orang yang mengatakan tentang dirinya. Dan itu tidak benar. Apa yang diomongkan tidak benar. Maka didoakan jelek. Dan ini hal yang dibolehkan. Ya. Jadi hal yang dibolehkan adalah seorang yang terzolimi mendoakan keburukan bagi orang yang mendoliminya. Ya. Mendoakan keburukan bagi orang yang mendoliminya. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang doa orang-orang yang terzolimi adalah doa yang makbul. Doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena tidak ada pembatas antara doa dengan doa tersebut dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, apalagi kita melihat misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya dia seorang sahabat Nabi, ya seorang yang taat pada Allah dan Rasulnya, wali di antara wali-wali Allah, ya seorang yang mencintai Rasulullah SAW. Ya, banyak sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan dia dizalimi oleh orang tersebut. Ya, maka apa yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap orang itu betul-betul terkena pada orang tersebut. Maka hati-hati. Jangan kita ini dengan gampang mendolimi seseorang. Ya, karena doa orang yang terzolimi makbul, didengarkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang punya karomah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang contoh sholat yang dibacakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang dicontohkan oleh beliau. Rakaat pertama itu dan kedua biasanya lebih dipanjangkan dan 2 rakaat terakhir lebih dipendekkan. Ini antara pelajaran-pelajaran penting yang diambil dari hadis ini dan saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Insyaallah dilanjutkan pembahasan hadis-hadis yang lain pada kesempatan yang akan datang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan hendaknya kita juga berhati-hati dalam hal berkaitan dengan mendolimi sesama hamba-hamba Allah. Apalagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendolimi mereka. Ya, dan apabila mereka mendoakan buruk pada kita, karena kita berbuat hal mendolimi mereka, maka doa mereka terkabul dan akan menimpa orang yang berbuat kezaliman kepada mereka. Ini intinya supaya kita lebih hati-hati, baik dalam bicara, baik dalam berbuat, supaya lebih hati-hati. Mari kita terus meningkatkan amal-amal ibadah kita, ya, berupaya untuk menambah ilmu kita dan istiqomah di atas jalan yang benar. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat tauhid, nikmat sunnah, ya, Rasulullah SAW, dan memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.